Halo Kamas Bayu dulur semuanya, balik lagi di seriesnya Purnomo Tekan Malaysia. Episode pertama ya, setelah minggu lalu kita udah sampai di Bandara Kuala Lumpur International Airport. Kita ngurus dulu masalah perimigrasian dan kebetulan aku akan langsung ke Putrajaya Sentral karena ada kegiatan di Putrajaya. Patokannya adalah ketika kita udah keluar ya di exit, kita langsung ketemu ya. Ini aku juga sekalian pengen ngasih tahu cara ke Putrajaya dari KLIA Sentral, KLIA Sentral ini pakai KLIA Express, salah satu kereta cepatnya yang dipunyai sama Malaysia. Yang sebenarnya sih nggak cepat-cepat amat karena ini berhenti di beberapa stasiun. Ini total perjalanan dari KLIA 1 ya menuju ke Putrajaya itu sekitar 15 sampai 20 menitan. Ini patokannya tadi kita udah turun ngambil di platform B, kita beli tiketnya 9,4 ringgit, 9 ringgit 40 sen. Ini kita langsung dapat kartu untuk nanti kita tap ketika masuk dan juga ketika keluar kita langsung insert aja, masukkan kartunya ke pintu tempat keluar. Nanti aku akan kasih lihat ya tata cara untuk masukin kartunya. Tapi seperti ini, setelah kita dapat, kita nunggu keretanya datang. Kebetulan KLIA 1 ini adalah stasiun kedua ya, setelah KLIA 2, Terminal 2 gitu. Terus KLIA 1, kemudian ada aku nggak tahu 2 atau 3 stasiun sampai akhirnya kita ke Putrajaya Sentral. Interior di dalam keretanya tuh lumayan keren ya, lumayan luxury. Jadi ada tempat duduk meskipun ini kita nggak ada seatnya. Jadi begitu kita masuk ke kereta, kita silakan mau duduk di kursi manapun tuh oke. Dan ini juga kalau pas lagi peak, lagi rame banget, ini kadang juga bisa berdiri juga. Tapi ini tempatnya oke, keretanya juga dingin. Kemudian interiornya juga keren, masih bagus ya. Apakah kereta cepat kita juga akan sama kayak Malaysia ini? Tapi ini jujur keren karena pemandangan di luar ini dari KLIA 1 tuh bisa ngelihat runway dari Bandara Kuala Lumpur International Airport di Sepang, Malaysia. Kemudian nanti melewati beberapa stasiun, mulai Salak Tinggi kalau nggak salah, kemudian ada stasiun aku lupa namanya, dan juga nanti berakhir di stasiun Putrajaya Sentral dengan estimasi waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menitan kalau nggak salah ya. Tapi ini jujur keretanya juga cepat. Ketika aku beli tiketnya kemudian nunggu keretanya datang tuh nggak berselang lama karena ini frekuensinya lumayan sering ya, sekitar 20 menit atau 30 menitan sekali keberangkatannya gitu ya. Jadi oke, sambil juga kita melihat pemandangan. Ini pemandangannya Malaysia khas banget ya, sawit, karena kita tahu Malaysia ini terkenal sebagai negara dengan komoditas sawit yang lumayan sama juga kayak Indonesia. Tujuan ekspornya juga sawit, ini menduduki top list komoditi ekspornya. Kemudian ini keren sih karena pemandangannya juga oke, pemandangannya cakep, jadi hawanya kepengen banget deep talk lagi ya kan. Apalagi yang jarang banget gitu ya ngeliat pemandangan kayak gini, keren sih. Beda gitu ya sama kereta-kereta yang ada di Indonesia, pemandangannya Malaysia ini emang bener-bener baru begitu. Dan ini keretanya juga nyaman, bermodalkan 9 ringgit 40 sen atau kurang lebih berapa tuh kalau 1 ringgitnya 3.400, bisa hitung sendiri ya. Ini murah banget sih jujur dari Kuala Lumpur Airport dibanding kalau kita mau naik bis yang tujuan Putrajaya atau tujuan KL Sentral. Ini bisa jadi salah satu patokan juga, karena minggu depan kayaknya aku juga akan bahas juga gimana serunya naik MRT di Malaysia. Dan ternyata aku menemukan ini nih Kamas Bayu dulu semuanya, menemukan satu treatment ya kalau kita kepengen banget murah gitu dari airport menuju ke KL Sentral dibanding kita naik bis yang mungkin bisnya itu atau Kamas Bayu kurang suka naik bis, mungkin juga bisa coba dari airport ke Putrajaya, kemudian dari Putrajaya nanti bisa nyambung MRT. Karena besok aku mau coba nih, kasih lihat Kamas Bayu terus semuanya dari Putrajaya Sentral menuju ke KL Sentral, bahkan langsung ke Bukit Bintang ya, karena besok kebetulan hotel yang aku nginep ini ada di area Bukit Bintang. Jadi mungkin untuk next video ya aku akan buat. Tapi ini jujur pemandangannya oke. Selama 10-15 menitan tuh keren, sambil ngelihat ya interiornya juga lucu.
Kemudian oh iya ini ada tombol di dekat pintu yang nanti itu adalah kita harus sentuh kalau misalkan kita mau turun. Nah ini warna merah inilah yang harus kita sentuh Kamas dulu semuanya. Ini jujur ya, ketika aku kesini pun karena kebetulan di jam 12 siang ya, aku landing di Kuala Lumpur Airport itu jam 12 siang, tidak begitu ramai ya. Jadi ini lumayan apa sih, berasa kayak kereta sendiri gitu, karena kebetulan di gerbongku tuh dikit banget yang duduk, karena kita juga bisa jalan-jalan juga. Jadi aku mau ngajakin Kamas terus semuanya nanti ya jalan-jalan, kita cek seperti apa daleman gerbong dari KLIA Transit. Sebenarnya ada dua pilihan sih kalau mau cepet banget. Ini bisa pakai Kalia Express, tapi itu langsung dari airport menuju ke kotanya di Kuala Lumpur. Itu harganya kurang lebih Rp55. Lumayan agak mahal, tapi ini mungkin bisa diakalin. Caranya ikuti aja yang ada di video aku ini untuk beberapa episode. Kalau misalkan Kamas dulu semuanya pengen ya dari airport langsung menuju ke kawasan Bukit Bintang atau ke KL Central, nah nanti ini bisa cek aja di videoku, aku akan posting insya Allah untuk beberapa episode ya. Kita cek dulu ya review ini, sekali lagi aku kasih gambaran betapa keren sih, dan aku akan kasih tunjuk juga ini kalau misalkan kita mau turun ya. Ini yang tadi aku sempat sebut di pintu itu, nah ada merah-merah ini wajib kita tekan. Ini semacam kayak apa ya, cara buka pintunya gitu nih, ditekan dulu nanti pintu akan terbuka secara otomatis nih, dan kita bisa langsung turun karena ini udah sampai kita di Putrajaya Central. Aku di sini kurang lebih semalam ya, ada kerjaan di sini, nanti kita akan lanjutkan untuk next video. Nah, yang tadi sempat aku spill di awal ya, kalau kita booking atau kita beli tiketnya. Oh ya, ini kita shoot dulu ya untuk kereta KLIA Transit. Ini lumayan keren ya bentukannya. Oke. Kemudian ya nanti aku akan kasih lihat juga seperti apa kalau kita udah keluar gitu dari stasiun, atau mungkin Kamas itu semuanya juga sama gitu ya, pengen banget explore Putrajaya. Kemudian banyak tempat-tempat seru karena Putrajaya ini dikenal sebagai ibu kota pemerintahan dari Malaysia gitu. Jadi di sini tuh termasuk apa ya, terkenal sebagai ibu kota, meskipun orang-orang tuh ngehnya ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, tapi untuk pemerintahannya itu semuanya dari kantor Perdana Menteri, semuanya dijalankan di kota Putrajaya ini yang terkenal sebagai salah satu ibu kota yang sukses ya perpindahannya. Semoga IKN ini juga bisa meniru dari Putrajaya ini biar bisa menjadi ibu kota yang bener-bener mengayomi rakyatnya. Karena ini beneran sih aku ngerasa sampai di Putrajaya, mungkin untuk next episode juga aku akan spill betapa Putrajaya ini kayak kota yang beneran baru, kota yang maju, kota yang deket banget dengan syarat dengan teknologi maju, beneran kota maju sih kalau aku ngerasanya. Jadi Kamas terus semuanya ini juga bisa jadi inspirasi begitu ya. Kalau misalkan Kamas dulu semuanya mau ke Malaysia, jangan lupa kunjungi Putrajaya. Seperti ya, ini yang tadi aku bilang kereta cepatnya namanya adalah Kalia Express atau KLIA Express. Ini harganya lebih mahal sih, Rp55 dari airport menuju ke KL Central itu kurang lebih sekitar 40 menitan. Cuman ya untuk kaum mending sih kayaknya mendingan Kalia Transit, karena dari sini pun nanti kalau kita bisa keluar kemudian beli tiket untuk ke KL Central itu cuman 9 atau 14 ringgit. Jadi total Rp22 ya kalau kita mau cari yang lebih murah dibanding KLIA Express. Kamas dulur semuanya. Yuk kita langsung keluar karena aku udah ditunggu sama tim juga. Jadi cara keluarnya ini dia, kartunya nanti kita masukkan ke pintu dan akhirnya sudah selesai. Kamas terus semuanya. Ini kalau misalkan kita mau beli tiket lagi begitu ya, atau mau jajan-jajan di sini enak banget. Segini dulu ya cerita perjalananku naik KLIA Transit. Sampai ketemu di konten Purnomo Tekan Malaysia minggu depan jam 12 siang hari Kamis ya.